Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kami dari SMA ini dapat tugas untuk mewawancarai perusahaan. Apakah Bapak bersedia kami wawancarai? Ya, bersedia. Kami langsung ke pertanyaannya. Sejak kapan PT Java ini berdiri? Ya, jadi PT Java ini berdiri pada tanggal 18 Januari 1971. Didirikan oleh Bapak Handoyo Nasution. Apakah ada cabang lain dari perusahaan ini? Jadi Java itu adalah perusahaan yang di bidang peternakan geraknya. Jadi cabang-cabangnya pun juga banyak yang khususnya banyak yang di bidang peternakan. Contohnya seperti PT Ciomas Adi Satwa, itu bergerak di ayam broiler, ayam atau ayam potong. Terus kemudian ada PT Sogut itu bergerak di makanan jadi. Jadi teman-teman kalau misalkan pergi ke supermarket atau Indomaret, itu banyak dijual produk-produknya Sogut di situ. Terus kemudian ada Indojaya Agrinusa, itu juga bergerak di obat-obatan peternak. Terus ada lagi Santosa Agrindo atau Santori yang bergerak di penggemukan sapi. Jadi cabang-cabangnya itu banyak dan masih di lingkup peternakan. Dan ada juga yang sekarang kami tempati ini itu bergerak di ayam breeding atau ayam penetasan. Jadi ayam breeding ini itu bakal menghasilkan telur, dan telurnya itu bakal ditetaskan menjadi DOC atau anak ayam, yang nantinya anak ayam itu bakal menjadi ayam potong. Jadi ibaratnya di sini itu induknya ayam potong seperti itu. Bisnis usaha apa saja yang dikelola di PT Java? Usaha apa aja? Kalau usahanya ya yang seperti saya sebutkan tadi itu, kan banyak kan akhirnya cabang-cabangnya. Ya yang pasti usaha peternakan lah, usaha peternakan. Apa aja itu? Ya dari pakan, pertama dari pakan. Confit namanya, PT Confit, Java Confit itu pakannya. Kemudian ada ternaknya seperti ayam, ada ayam potong, ada ayam breeding seperti itu. Terus makanan olahan, terus kemudian penggemukan sapi, segala macam itu produk-produknya yang dikelola oleh Java. Bagaimana cara merawat ayam supaya tetap sehat? Berhubung di sini kita memelihara ayam breeding, ya, jadi ayam itu kan banyak jenisnya. Di sini kita pemeliharaan ayam breeding. Kalau di ayam breeding sendiri, untuk pemberian pakan ya, Jadi ayam breeding itu metode pemberian pakannya itu
dibatasi atau terukur. Ada jatahnya, nggak bisa kita langsung kasih makan misalkan satu wadah gitu, nggak ada takarannya, nggak bisa. Kalau ayam breeding itu terukur makannya seperti itu. Terukur berdasarkan apa? Berdasarkan umur ayam dan juga berat badan ayam, bobot ayam. Jadi semakin bobotnya itu besar atau jauh dari standar, maka jatah pakannya kita kurangi agar ayamnya tersebut bisa mendekati standar bobot badan. Seperti itu. Kenapa kok kita harus mendekatkan bobot badannya itu ke standar? Agar nantinya ayam tersebut bisa seragam atau uniformity. Ayam breeding itu perlu yang namanya uniformity atau keseragaman. Jadi ayam breeding itu dari awal datang, ya kan, masih DOC, masih bibit-bibit ayam, itu kan beratnya beda-beda, teman-teman. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ekstra besar, ada yang kerdil bahkan. Nah, itu kan akhirnya macam-macam dewinya, bobot badannya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggrading ayam tersebut. Kita grading ayam tersebut. Jadi ayamnya itu dikelompokkan. Yang kecil aja. Yang normal aja. Yang besar juga demikian. Kita kelompokkan. Nah, ayam yang kecil-kecil tersebut itu kita kasih jatah pakan lebih banyak. Sedangkan ayam yang besar atau ekstra besar itu jatah pakannya kita kurangi. Sehingga apa? Sehingga ayam yang kecil itu harapannya cepat mengejar bobotnya, dan ayam yang besar itu bobotnya juga tidak terlalu besar. Harapannya bobotnya itu bakal standar. Nah, akhirnya lama-lama kan ayamnya itu jadi seragam bobotnya. Semakin lama sampai mau bertelur itu ayamnya bobotnya makin standar, makin seragam. Apa akibatnya kalau bobot ayamnya seragam? Maka bertelurnya pun bakal seragam juga. Jadi patokan kita di situ. Cara kasih pakannya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman itu mungkin pergi ke peternakan ayam potong, dia itu pakannya los, ad libitum itu pakannya tidak teratur dan tidak terukur. Kalau pakan habis di situ langsung kasih sampai full pokoknya pakannya itu. Gak ada jatahnya, yang penting ada pakannya aja. Karena targetnya dia bobotnya biar tambah besar aja dia. Gitu. Beda kalau sama ayam breeding ada jatahnya. Beda sama ayam potong. Seperti itu, teman-teman. Jadi manajemen pemberian pakannya terukur. Ada lagi? Apakah ada kendala perawatan di sini? Jika ada apa saja kendala itu? Kendala ayam. Untuk kendala sih mungkin lebih ke maintenance sih, tentang perawatan. Jadi kan karena perawatan sebagai secara terus-menerus, biasanya ada sewaktu-waktu itu terjadi trouble. Jadi kendala-kendalanya itu kita rutin untuk maintenance. Jadi ada pengecekan berkala, ada perawatan seperti itu. Jadi saat ada trouble seperti alat untuk putar pakan, alat untuk untuk kasih pakan rusak, itu biasanya rantai putus, terus pembuka pipa nggak naik, seperti itu. Kendala yang sering terjadi.
terus juga kendala cuaca biasanya itu juga berpengaruh di produksi. Ketika cuaca panas, otomatis suhu di dalam kandang pun juga ikut panas. Makanya kita perlu memodifikasi udara yang ada di kandang itu supaya ayamnya itu tidak kepanasan. Otomatis kita perlu alat yang namanya pendingin. Alat pendingin itu fungsinya untuk mendinginkan ruangan yang ada di dalam kandang. Nah, kalau misalkan alat pendinginnya itu bermasalah, trouble, otomatis yang ada di dalam kandang pun juga ikut panas. Akibatnya apa kalau panas? Ayamnya stres. Akibatnya apa kalau ayamnya stres? Nggak bertelur, telurnya menurun, ayamnya kurang nyaman. Nah, itu kendala yang sering kita hadapi. Nah, alat-alatnya itu. Terus juga penyakit, kadang-kadang juga gara-gara alatnya rusak, akhirnya penyakitnya bisa masuk. Ya. Bagaimana cara menangani kendala atau keadaan? Ya tadi itu, jadi maintenance, terus kita jaga agar ayam tidak stres, paling gampang lah itu. Jadi tolak ukurnya ayam sehat, terus tidak stres. Stres itu bisa panas, bisa dingin, jadi kepanasan juga stres, kedinginan stres, seperti itu. Karena kan ayam nggak kemudian dari keringat, dan kayak kita kepanasan, keringat kita keluar terus, kalau mereka nggak bisa. Ya, maintenance alatnya aja lah, karena kan kayak itu sampai bisa lihat di sana. Itu pendinginnya seperti itu, pakai blok, ya cooling namanya. Kalau teman-teman gampang aja itu kayak blok kotak wafer kayak gitu, isinya rongga-rongga, itu dialiri air, nanti udara masuk bawa karena diturunkan suhu panas, angin yang masuk panas itu didinginkan dengan air, jadi ke dalam. Bagaimana sistem pemberian makan pada ayam? Ya tadi, kalau pemberian pakannya di sini terukur, jadi hanya 1 kali pemberiannya di pagi hari. Setiap hari 1 kali dengan jumlah yang sudah disesuaikan sesuai kebutuhan. Baik Pak, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk kami mewawancara.